annahu lam yujbil ahadan, dan bahwasanya Allah tidaklah memaksa ahadan seorang pun ala maksiatin, di atas maksiat. Jadi Allah itu nggak akan memaksa seorang pun di atas maksiat. Gak mungkin Allah itu memaksa seseorang di atas maksiat. Wala ittarahu, dan juga tidak memaksa dia ila tarki ta'atin, untuk meninggalkan ketaatan. Jadi Allah nggak mungkin maksa dia untuk bermaksiat, dan nggak mungkin Allah itu maksa dia untuk meninggalkan taat. Itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha, karena Allah itu nggak mungkin memberikan beban kepada jiwa kecuali yang dia mampu. Wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Ini fattaqullaha mastata'tum. Di sini fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini tujza akan dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa-apa yang dia usahakan. La zulmal yaum, pada hari enggak ada kezaliman. Berarti ini jelas dinisbahkan amal itu kepada jiwa, dinisbahkan amal itu kepada jiwa. Fadalla anna lil 'abdi, maka ini menunjukkan bahwasanya hamba memiliki fi'lan, perbuatan, wa kasban, dan usaha, yujza, yang akan dibalas, ala husnihi, atas kebaikannya dibalas dengan pahala, wa ala sayyihi, dan atas kejelekannya dibalas dengan iqab, yaitu dosa. Wa huwa waqi', perbuatan itu terjadi bi qada'illah wa qadrihi, dengan qadanya Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas perlu dipahami bahwasanya enggak mungkin kalau Allah itu memerintah dan Allah itu melarang kecuali yang dia mampu, itu jelas. Jadi enggak mungkin Allah maksa memberi satu larangan atau maksa untuk suatu maksiat, enggak mungkin. Jelas. Karena jelas Allah mengatakan la yukallifullahu illa usaha fattaqullaha mastata'tum. Berarti hamba itu memiliki perbuatan itu sendiri, dan usaha itu adalah miliknya hamba. Baik atau buruk itu miliknya hamba. Nanti akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Asyarah at-taufiqu, bentuk penjamaan baina kauni fi'lil abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lil fa'il. Bentuk penjamaan baina, keberadaan antara kauni fi'lil abdi, antara keberadaan perbuatannya hamba adalah makhluk bagi Allah, dan keberadaannya adalah kasban lil fa'il, usaha bagi orang yang berbuat. Ini gimana sih maksudnya? Perbuatan hamba itu kan makhluk, tapi dalam sisi yang lain Allah menisbahkan ini amalan, ini perbuatan kepada hamba. Ini kan repot toh. Perbuatan itu, perbuatan hamba itu kan makhluk, ciptaannya Allah. Tapi dalam sisi yang lain, perbuatan hamba itu adalah hasil usahanya hamba itu sendiri. Ini kan urusannya kebersamaan. Bagaimana sih cara mengkompromikan perbuatan itu, perbuatan hamba itu dalam satu sisi makhluk. Nah, dalam sisi yang lain itu kasban, usaha kepada apa namanya, dinisbahkan kepada makhluk, dalam artian dialah yang berbuat. Nah, seperti ini bagaimana cara pengkompromiannya? Arafta mimma sabaqa, kamu telah mengetahui apa-apa yang terdahulu. Anna fi'lal abdi, bahwasanya perbuatan hamba makhlukun lillah, adalah makhluk miliknya Allah, makhluknya Allah. Wa annahu kasbun lil abdi, dan bahwasanya amalan itu adalah kasbun lil abdi. Apa kasbun? Usahanya bagi seorang hamba. Yujaza alaihil husn
bi ahsana, dibalas alai atas hamba al-husnu, kebaikannya dibalas bi ahsana dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Wasayyi'u, dan dibalas perbuatan jelek bimithlihi, dengan semisalnya, menunjukkan rahmatnya Allah. Kalau kebaikan dibalas yang lebih baik, tapi kalau kejelekan dibalas dengan semisalnya. Lah sekarang dalam satu sisi perbuatan itu makhluk, di sisi yang lain itu nanti itu adalah hasil usahanya hamba. Kalau baik dibalas dengan lebih baik, kalau jelek dibalas yang lebih semisalnya. Jadi bagaimana? Bakaifa nuwaffiqu bainahuma, maka bagaimana cara mengkompromikan di antara keduanya, bagaimana? Lihat. At-taufiqu bainahuma, sekarang cara mentaufikan di antara keduanya. Anna wajha kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillahi ta'ala amra. Bahwasanya segi keberadaan perbuatan hamba makhluk bagi Allah itu dilihat dari dua perkara. Jadi dari perbuatan hamba itu dilihat dia itu adalah makhluk bagi Allah itu dua perkara. Jadi anna fi'lal abdi, bahwasanya perbuatan hamba, ingat, min sifatihi, sifatnya hamba kan? Jelas. Karena dia sifatnya hamba, wal abdu wa sifatuhu makhluqani lillahi ta'ala. Sedangkan hamba dan sifatnya hamba makhluk bagi Allah. Jelas kan? Perbuatan itu sifatnya kan hamba. Hamba itu punya sifat berbuat, meninggalkan, berbuat, meninggalkan, berbuat, meninggalkan. Itu kan sifatnya hamba. Itulah sifatnya hamba. Lah sekarang hamba dan sifat itu siapa? Makhluknya Allah. Dari sinilah dia dikatakan makhluknya Allah. Jadi bukan berarti perbuatan yang didatangkan oleh hamba itulah adalah begitu, itu enggak. Maksudnya dia adalah makhluk, benar perbuatan itu sifatnya hamba, benar. Hamba yang melaksanakan. Tapi kan hamba itu kan makhluknya Allah. Sifatnya adalah sifatnya hamba kan, tapi kepada hamba. Hamba semuanya ini kan makhluknya kepada Allah. Idzan hamba dan sifatnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua, inna fi'lal abdi, bahwasanya perbuatan hamba itu shadirun, timbul, an iradatin qalbiyatin, dari iradah yang letaknya di dalam hati. Jadi perbuatan hamba itu timbulnya dari mana? Dari iradah qalbiyah di dalam hati seorang hamba. Nah, wa qudratin badaniyatin, dan perbuatan hamba ini timbul adanya kudrah badaninya. Jadi itu pasti. Perbuatan hamba itu pasti ada pada kita. Kalau kita tambahkan itu pasti ada dua. Adanya iradah hati dari kita, dan kita punya kudrah badaninya. Kita punya iradah untuk mengangkat gunung. Apakah mungkin tercapai? Nggak mungkin, karena kita nggak punya kudrah badaninya. Ngerti kan? Kita sekarang mau pergi haji, mau terbang, punya iradah qalbiyah. Apakah kita bisa ke sana? Nggak bisa, karena nggak ada kudrah badaninya. Idzan dua ini harus. Walau lahuma, andai kata tanpa kedua, apa keduanya? Apa keduanya? Iradah dan kudrah, lam yakun fi'lu, itu nggak ada perbuatan. Andai kata tanpa dua ini, nggak mungkin ada perbuatan. Harus ada dua perkara ini. Adanya dua perkara ini, itulah adanya dia perbuatan. Walladzi khalaqa hadzal iradata, dan yang menciptakan iradah dan kudrah ini siapa? Allah, dia adalah Allah. Jadi memang perbuatan itu adalah dia yang melaksanakan, benar. Tapi iradah datang dari mana? Datangnya dari iradah dan kudrah. Siapa yang menciptakan iradah dan kudrah? Adalah Allah Subhanahu. Dari sinilah perbuatan hamba itu adalah makhluk. Gitu loh. Walladzi khalaqa hadzal iradata wal qudrata huwallahu.
wa khaliqus sabab wal musabbab. Allah lah yang menciptakan sebab, wa khaliqul lil musabbab, dan menciptakan apa yang penyebabnya, apa yang disebabkannya. Jadi Allah itu menciptakan sebab dan menciptakan apa yang disebabkannya. Fanisbatu fi'lul abdi, maka penisbahan perbuatan hamba ila khalqillah, kepada ciptaan Allah, itu adalah nisbatu musabbibin ila sabab, adalah penisbahan musabbib ila sabab, ay penisbahan orang yang mendatangkan sebab kepada sebabnya. Man musabbib? Huwa Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Maksudnya Allah lah yang mendatangkan, mafhum? Yang mengadakan yang mengadakan perbuatan hamba tadi. Allah lah yang mendatangkan sebab adanya perbuatan, itu iradah dan qudrah. La nisbata mubasyiratin, bukan penisbahan Allah lah yang melaksanakannya. Allah yang langsung melaksanakannya. Allah lah bukan. Jadi sekarang ngaji. Siapa yang melaksanakan ngaji? Kan ente. Tapi sebabnya ente ngaji apa? Ada dua kan? Apa dua? Adanya iradah dan qudrah. Siapa yang minta iradah qudrah? Adalah Allah. Idzan penisbahan perbuatan anta ngaji ini adalah makhluk pada Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam artian nisbahnya sebab, ya musabbib kepada sebab. Allah lah yang membuat itu sebab. Makanya dinisbahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mendatangkan sebab. Hadza wal maksud. Li'anna al-mubashir haqiqatan huwal abdu. Karena yang melaksanakan langsung hakikatnya adalah hamba. Tapi yang ngaji sekarang, ente sekarang yang ngaji. Ente yang ngaji kan? Nah, gitu lewat. Baik. Fali dzalika, oleh karena itu nusibal filulai, perbuatan itu dinisbahkan kepada ente karena ente lah yang mengerjakannya. Menelefon. Tapi itu adalah makhluk pada Allah, makhluknya Allah. Bi'tibar, Allah lah yang membuat sebab, Allah lah yang membuat sebab. Apa itu? Yang menciptakan qudrah dan iradah. Karena adanya sebab, adanya perbuatan, pasti adanya iradah dan qudrah. Dan ini minallahi azza wa jalla. Nusibal fi'lu ilai kasban wa tahsilan. Perbuatan itu disebabkan kepada hamba dalam hal usaha wa tahsilan, dan yang mendatangkan itu amalan. Wa nusiba ilallah, dan dinisbahkan kepada Allah khalqan wa takdiran. Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang mentakdirkan. Menciptakan sebab dan yang mentakdirkan sebab itu tadi. Falikullin minan nisbata ini i'tibarun, masing-masing dari dua nisbah ini itu dianggap. Nisbah kepada hamba dan nisbah kepada Allah. Kenapa dinisbahkan kepada hamba? Karena hamba lah yang melaksanakan langsung. Dan dinisbahkan kepada Allah limadha? Karena Allah lah yang mendatangkan sebab, yang membuat sebab. Karena perbuatan itu nggak mungkin ada kecuali apa? Dari qudrah dan iradah. Dan sana yang mencari qudrah adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal maqsad. Jadi khulasanya dibacakan di sini. Jadi nggak bertentangan dengan bahasa Arabnya. Loh, katanya perbuatan hamba ini makhluk. Tapi Allah kok nisbahkan amalan itu kepada hamba. Hamba lah yang mengusahakan, hamba lah yang mendatangkan. Itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat secara akal, kayaknya nggak masuk, gitu loh. Tapi secara akal lagi itu dari dua nisbah, dua tinjauan. Memang dinisbahkan kepada hamba karena hamba lah yang mendatangkan perbuatan itu. Hambalah yang mewujudkan perbuatan itu. Dialah yang langsung yang melaksanakannya. Ngerti kan? Dari situlah dinisbahkan kepada hamba. Hambalah yang akan diikut oleh Allah disebabkan amalan dia. Tapi ini nggak lepas dari kudrahnya Allah. Nggak lepas dari makhluknya Allah. Khalqillah wa qudrati. Dalam artian Allah lah yang menciptakan. Dalam artian hamba dan sifat sendiri. Karena sifatnya tabi kepada hamba. Hamba kan termasuk beberapa namanya makhluknya Allah.
Atau dalam sisi yang lain, bahwasanya hamba ini, tidak perbuatan dari hamba itu nggak mungkin terwujud, nggak mungkin ada kecuali dengan dua hal, dengan kudrah dan iradah. Faman khalaqal kudrah wal iradah, wallah, idzan Allah lah yang dinisbahkan kepada Allah, bi'tibar Allah lah yang mendatangkan sebabnya. Nanti sebab adanya perbuatan itu tadi. Baik, mudah-mudahan paham insyaallah. Baik. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari war radd alaih. Orang-orang yang menyelisih terhadap kebenaran dalam babul qada dan qadar dan bantah kepada mereka. Ingat ya, pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin di sini ini itu tidak ada di mana di kitab Wasitiyah di Mukhtasarnya tapi di Wasitiyah yang sarahnya beliau itu ada. Lah, beliau sebutkan di sini ini. Ini penting, perhatikan ini penting sebagai pondasinya. Nanti biar ketika kita sampai dalam kitab yang lain kita akan paham. Kita ini ya anak perhatikan ya, bagaimana tinjauan kok bisa dinisbahkan kepada hamba dan bagaimana kok bisa dinisbahkan kepada makhluk juga. Kan lucu kan juga dinisbahkan perbuatan hamba ini dinisbahkan kepada Allah dan juga dinisbahkan kepada hamba. Kan repot ini kan nggak paham kan gitu kan. Nah, jadi cara penjamannya seperti itu. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qadar wal qadar taifatani. Yang menyelisih kepada kebenaran dalam babul qadar dan qadar itu dua kelompok. At-taifatul ula al-jabariyah, pengikut Jabariyah. Yaqulun al-abdu majburun ala fi'lih. Hamba itu dipaksa atas perbuatan itu, dipaksa. Walaisa lahu ikhtiyarun fi dzalik. Hamba ini enggak punya pilihan, enggak punya kudrah, enggak punya pilihan, enggak punya apa-apa. Allah memaksa hamba untuk berbuat. Wa naruddu alaihim bi amrayn, dan kita akan bantah terhadap mereka dua perkara. Pertama, innallaha, sesungguhnya Allah adhafa amal al-insan, menyandarkan amalan manusia ilahi kepada manusia sendiri. Allah lalu menyandarkan amalannya manusia itu kepada manusia. Kok bagaimana Allah itu maksanya? Allah itu menyandarkan amalan manusia itu kepada dia sendiri. Kok bisa dikatakan itu dipaksa bagaimana? Gitu loh. Wa ja'alahu kasban lahu, dan Allah menjadikan amalan tadi itu hasil usaha dia. Kok bisa dipaksa itu bagaimana? Andai kata itu dipaksa oleh Allah, tentu amal hamba itu dinisbahkan kepada Allah. Bukan dipaksa, Allah yang maksa. Nah, ini menunjukkan mereka tidak dipaksa. Karena Allah itu menisbahkan amalan itu kepada dia sendiri. Hasil usaha dia sendiri. Itu loh. Yu'aqab wa yusabu bihasabi. Dia diiqab dan diberi pahala menurut apa yang dia perbuat. Kalau baik, ya baik. Kalau enggak. Walau kana majburan alaih, andai kata amal hamba itu dipaksa atasnya, masohat nisbatuhu ilaih, tentu enggak benar penisbahan amalan itu kepada hamba, enggak benar. Tentunya nisbahan amal itu kepada Allah. Seperti itu, enggak mungkin dinisbahkan kepada makhluk. Nah, walakana iqabuhu alaihi zulman, tentunya Allah mengiqab dia itu zalim. Jadi Allah itu zalim. Dan Allah mengatakan la yadzlimu rabbuka ahada. Rabbuk itu enggak bakal zalim kepada seseorang. Nah, kalau itu dinisbahkan, kalau Allah itu yang maksa dia, terus Allah yang ngasih iqab, terus gimana? Allah itu enggak adil. Allah yang ngasih iqab kok, Allah yang maksa kok diiqab. Berarti Allah itu mendolimi hamba. Gitu loh. Allah enggak adil. Kenapa Allah itu maksa orang itu berbuat taat dan diberi pahala oleh Allah? Dan maksa orang berbuat jelek dan dikabul Allah. Allah enggak adil. Karena Allah milih-milih. Inilah yang lawazimnya itu, lawazim yang menjadikan batil semuanya. Inna kulla wahid, sesungguhnya setiap orang ya ariful farqa, mengetahui perbedaan
bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari fil haqiqah. Antara perbuatan ikhtiyari dan perbuatan ittirari. Jadi Allah itu mengetahui perbedaan antara perbuatan ikhtiyari dan antara perbuatan ittirari. Oh, manusia itu beda. Masa orang itu beda. Iki dipaksa, itu enggak dipaksa. Ini lewat. Kenyataan seperti itu, kita paham. Oh, ini dipaksa. Oh, ini enggak dipaksa. So, akan paham. Akan paham. Oh, dalam tugas saja mereka dikasih tugas, ini dipaksa, kan ngerti. Ini enggak dipaksa kan ngerti. Nah, gitu loh. Wal hukm apa namanya? Fil haqiqati wal hukmi. Dalam masalah hukum dan kenyataan mereka itu paham. Kalau etada saksun ala akhar, maka andai kata seorang itu menganiaya kepada yang lain, wada annahu majbur ala dzalika bi qadaillah, dan bahwasanya dia dipaksa atas yang demikian dengan qadanya Allah, wa qadrihi laudda dzalika safhan, tentu dia dikatakan orang-orang yang bodoh, mukhalifan lil ma'lum bid darurah, mengetahui menyelisihi kepada perkara yang maklum dengan darurah, dengan suatu akal yang maklum yang ma'ruf bil bada' wal fitrah. Sekarang ente mukul orang, ya akhi, ana mukul ente ini karena ana dipaksa ya akhi. Apa memang saya takdir wal fitrah. Ya, gendeng tekanan itu. Pasti gitu. Gitu loh, Mas. Ya jelas deh orang itu enggak punya akal. Pasti dapat. Yang mengatakan itu kira saja ambil saja, masukkan ke dalam sumur, akhirnya yang dipaksa oleh Allah untuk memasukkan ini ke dalam sumur. Ya, mereka ente gendeng apa lagi, pasti jawabannya mereka begitu. Ini secara akal kita seperti itu. At-taifah tsaniyah al-qadariyah. Firqah yang kedua, taifah qadariyah. Yaqulun al-abdu mustaqillun bi amali. Hamba itu berdiri sendiri dengan amalannya. Laisa lillahi fi iradatu wala qudrah wala khalqun. Tidak ada pada Allah, tidak ada bagi Allah iradah dan qudrah. Allah enggak punya iradah dan Allah enggak punya qudrah. Allah enggak punya iradah dan Allah enggak punya qudrah sama sekali. Jadi hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini jelas, sering lewat ini. Wa naruddu alaihim bi amrayni innahu mukhalifun liqouli ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Kata amalan ente itu adalah Allah yang menciptakan. Ente mengatakan hambalah yang menciptakan amalannya sendiri. Sedangkan Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Ini betul bantahnya. Yang kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Apa-apa yang kalian kerjakan. Dan amalan hamba itu apa? Adalah Allah yang mengerjakan. Innallaha, sesungguhnya Allah malikus samawati wal ard, memiliki langit dan bumi. Memiliki langit dan bumi. Ini jangan secara zahir, jelas yaknya memiliki apa yang ada di bumi. Karena ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau zahir langit dan bumi hamba enggak masuk kok. Itulah pemahaman yang batil. Jadi enggak mengharuskan harus ada apa-apanya. Setiap kalanya seperti itu mengharuskan. Setiap kalanya mengharus seperti itu. Innallaha malikus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah itu merajai, memiliki langit dan bumi. Fakaifa yakunu, maka bagaimana ada fi mulkihi, di kerajaannya, mala tata'allaqu bihi, apa-apa yang tidak berkaitan bihi dengan ma, iradatuhu wa khalquhu, iradanya Allah dan ciptanya Allah. Allah itu memiliki yang merajai langit dan bumi. Kok ada di dalam bumi sesuatu yang lepas daripada apa? Ciptanya Allah dan iradanya Allah. Mana mungkin? Wong Allah itu memiliki langit dan bumi. Lah benar toh. Secara bahasa kan benar. Allah memiliki langit dan manusia kan tidak masuk. Itu batil kalau seperti ini. Ini enggak mengharuskan ono semenyara. Sia kalamnya jelas. Benar, sesungguhnya Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan seisinya dan apa di dalamnya, dan bumi apa-apa yang ada di dalamnya. Lah kalau begitu enggak mungkin ada dari makhluknya Allah ini
yang dia ada termasuk bagian miliknya Allah yang keluar dari apa? Iradanya Allah dan khalqul itu enggak mungkin. Gitu loh, enggak mungkin. Jelas? Padahal langit dan bumi, air dan apa-apa yang ada dan kata dan apa-apa yang enggak harus ada caranya. Wes jelas ya kalami, menurut kawan. Apa-apa yang ada di dalamnya ini itu jelas ya kalamnya karena berkaitan dengan apa? Makhluk dengan perbuatan hamba. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu harus apa? Harus enggak mungkin lepas dari ciptaannya Allah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bantahan kepada orang-orang mereka, orang-orang Qadariyah yang menciptakan perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba sendiri. Mereka hamba Qadariyah itu seperti Majusi punya dua Tuhan. Yaitu apa? Majusi punya dua Tuhan, nur dan api. Api dan cahaya. Api dan cahaya. Keliru. Gelap dan terang. Gelap dan terang. Gelap dan terang. Itu dah. Hamba Qadariyah punya dua Tuhan, Allah dan siapa? Dia sendiri. Ngerti? Dia yaitu bisa menciptakan apa? Perbuatannya. Dan kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi dan pohon-pohonan misalnya. Itulah mereka dikatakan orang-orang orang naif. Insyaallah. Saya dikit lagi. Nanti itu kalimat. Jam 2. Ya sudah kan. Persiapan saya. Ya subhanallah.